Halo Hipster, ketemu lagi bersama gue Andika Leonardo Surya. Gue ada seorang product designer dan juga UI UX lead di Digital Mobile Telkom. So di video kali ini gue akan kupas tuntas tentang apa itu auto layout yang terbaru dari Figma ya. Karena mungkin gue belum bahas secara detail seperti apa gitu ya fiturnya. Terus kayak apa sih sebenarnya auto layout yang buat teman-teman yang belum tahu. Terus penggunaannya gimana, aksesnya gimana, terus use case-nya seperti apa. Mungkin gue akan bahas di video ini ya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung hands on di Figma ya langsung, let's go. Oke, mungkin kita awalin dari sebenarnya auto layout itu apa sih? Auto layout itu adalah salah satu fitur yang ada di Figma yang dimana kalian bisa memasukkan layer ataupun komponen atau frames gitu di dalamnya, dan nanti fitur itu, auto layout itu akan membantu kalian untuk bisa membuat komponen atau desain kalian menjadi lebih responsif gitu. Dia bisa fill, dia bisa shrink, bisa kalian perbesar, perkecil gitu ya, dan konten di dalamnya juga akan mengikuti, dan nanti pengelolaan konten di dalamnya akan lebih mudah gitu. Nah, detailnya nanti kita akan coba langsung lihat ya seperti apa. Nah, cara aksesnya itu ada beberapa cara ya, ada dua deh mungkin yang bisa gue kasih tahu. Oke, kita ambil contoh, misalkan kita punya sebuah square ya, gue akan bikin sebuah persegi panjang, ada dua, akan gue duplicate gitu. Nah, persegi panjang ini kita kasih warna ya, misalkan ini red, ini green. Nah, kalian bisa langsung tulis aja warnanya di input warna hex color, itu bisa langsung ngambil warna green gitu atau red langsung. Nah, ini dua layer rectangle ini akan bisa kita auto layout kan dengan menggunakan, jadi kita seleksi dua-duanya, kita klik kanan, lalu kita di sini ada tulisan nih add auto layout gitu ya. Nah, dia akan langsung membuatkan auto layout dengan nama auto layout frame-nya adalah frame 1. Nah, atau kalian bisa juga seleksi dua-duanya, terus kalian ke panel sebelah kanan, panel property di design. Di sini ada auto layout, terus ada tanda plus, kalian tinggal plus aja. Nah, dia akan membuatkan kita auto layout sama. Lalu atau bisa juga kalian seleksi dua-duanya, terus kalian pakai shortcut, namanya itu shortcutnya adalah Shift A gitu ya. Jadi sama aja. Jadi ada 3 cara ternyata, bukan 2, ada 3. Lewat klik kanan, terus lewat panel sebelah kanan, dan juga lewat shortcut Shift A gitu. Nah, mana yang paling sering? Gue sih paling sering Shift A ya, itu karena itu cukup membantu mempercepat cara kita ngedesain aja. Oke, itu cara aksesnya. Jadi kalau kalian udah punya auto layout seperti ini, nanti di sebelah kanan ya akan ada auto layout property. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini auto layout property ada ada direction, ada vertical dan horizontal. Bedanya apa? Vertical direction itu dia akan mengatur kontennya itu menjadi secara vertikal. Ini akan gue coba tambahin lagi. Oke, gue akan tambahin satu rectangle lagi. Kita sini blue dan sini yellow. Ini ya. Kita seleksi, kita shift A auto layout. Nah, ini bentuknya vertikal. Kalau misalkan kita ganti jadi horizontal, dia akan ke samping. Akan horizontal directionnya. Kita balikkan ke vertikal lagi, dia akan vertikal. Itu ya. Terus di sini ada yang namanya spacing between items. Spacing between items itu adalah jarak yang ada antara item-item yang ada di dalam auto layout. Item di sini itu artinya si kotak-kotak ini, gitu ya. Jadi kalian bisa atur, ya. Dan kalian bisa klik, ntar dia akan muncul kursornya berbeda, dia kiri ke kanan. Kalian bisa atur nih. Dia bisa positif, bisa negatif, bisa di stack. Nah, let's say kita taruh di angka 8. Terus di sini kalian juga bisa punya padding. Ada horizontal padding, ada vertical padding. Nah, di sini ada beberapa shortcut. Tapi sebelum itu gue akan kasih fill. Jadi karena ini adalah frame, dia juga berlaku seperti karena dia ada auto layout, dan auto layout itu adalah frame sebenarnya. Tapi artinya kita bisa kasih dia fill. Let's say kita kasih fill warna putih ini ya. Semoga ini kelihatan nih, putih. Atau nggak hitam aja deh, black. Kelihatan ya, ini ada fill-nya. Jadi kalau kita perbesar spacing between items-nya, tuh, dia akan mengisi di sana. Nah, tentang padding, di sini padding bisa kita atur secara horizontal ataupun vertikal.
Nah, horizontal kita bisa isi let's say 16. Nanti dia akan memberikan jarak, akan memberikan padding di sebelah kiri dan kanan ya. Kalau kita taruh vertikal let's say 8, dia akan juga akan memberikan jarak gitu. Nah, kalau kalian mau kita nolin dulu. Ada shortcutnya untuk kalian bisa mempercepat lagi. Itu caranya kalian tahan Ctrl atau Command, lalu kalian klik salah satunya. Nanti kita bisa isi 16. Nah, nanti dia akan membuatkan secara otomatis 16 itu secara vertikal dan juga secara horizontal paddingnya. Atau kalian mau klik lagi, kalian tulis 16,8. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Tadi kan karena dia 16,8 artinya 16 yang vertikal ya, 8 itu horizontalnya gitu ya. Kalau mau kayak tadi lagi bisa 8,16. Atau mungkin mau spesifik gitu ya, mau spesifik. Nah, ini 8 ini itu dari atas ya, terus dia clockwise. Jadi 8 padding atas, 16 padding kanan, 8 padding bawah, 16 padding kiri gitu. Jadi kalau kalian mau custom bisa. Kalian misalnya tulis di sini 4, di sini 8, di sini 12, di sini 16. Tuh. Itu ya. Jadi kalau misalnya ini kan dari kiri ke kanan makin membesar ya. Nah, ini bisa kalian lihat nih, dari atas, kanan, bawah, terus ke kiri, karena dia clockwise searah jarum jam, dia akan mengikuti itu juga gitu. Oke, kita biarin ini dia 16 aja. Terus di sini kalian bisa juga mengatur alignment-nya. Jadi alignment di sini membantu kontennya untuk terjaga dia akan mengikuti alignment yang mana. Misalkan nih di sini ada top left alignment. Nah, kalau kita buat center, tidak ada perubahan. Betul. Dia akan ada perubahan saat kalian perbesar perkecil. Misalnya kita balikan lagi ke top center ya, top left center. Top left. Nah, atau kita dia tidak akan berubah. Tapi kalau kita taruh di tengah, nah, dia akan terjaga di center. Gitu. Itu fungsinya alignment. Terus di sini ada advanced layout setting gitu, ini bisa juga. By the way, untuk padding kalian bisa akses juga di independent paddings. Itu untuk mengakses atau mengganti padding secara independen, entah itu kiri doang, kanan doang, itu bisa diatur gitu ya. Nah, kita sekarang coba ubah dia menjadi horizontal, kan semudah itu. Terus kalian mau mindahin nih, mau mindahin yang merah menjadi di sebelah kanan, bisa kalian tinggal ke kanan aja kayak gini. Terus nanti gampang kan jadinya. Nah, untuk setting lanjutannya itu ada di Advanced Layout Settings. Di sini ada beberapa opsi. Pertama ada Spacing Mode. Nah, Spacing Mode ini ada dua, ada Pack atau Space Between. Jadi Spacing Mode itu untuk mengatur seperti apa spacing between itemsnya itu, entah itu dibuat auto atau mau dibikin fix gitu ya. Kalau misalkan dia fix, dia tuh di angka tertentu 8, tapi kalau misalkan dibikin space between items, dia akan auto dan alignment-nya akan seperti ini. Nah, impact-nya apa terhadap desainnya? Impact-nya adalah kalau kita perbesar, nah dia akan mengikuti. Jadi dia akan mengikuti frame satunya, frame auto layoutnya. Kalau frame auto layout membesar, ya udah jaraknya juga akan diperbesar gitu. Itu yang space between. Kalau pack, dia udah fix 8 dan tidak akan bertambah-tambah lagi gitu ya. Taruh tengah. Lalu strokes. Nah, strokes mau diincludekan ke dalam auto layout apa enggak gitu ya. Kalau misalkan let's say kita punya stroke di sini ya, kita punya stroke let's say warna grey. Nah, grey ini kita taruh 6. Nah, kelihatan kan nih. Nah, kalau kita mau exclude kan, dia akan ada di luar. Tapi kalau di include kan, dia akan ada di dalam auto layoutnya. Gitu. Ini akan mempengaruhi height dan width-nya. Gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi height-nya. Gitu. Terus di sini ada canvas stacking, last on top atau first on top. Jadi ini kan karena 8, kita taruh misalkan ini -8. Nah, ini kan dia ke stacking tuh. Nah, di canvas stacking ini kita bisa atur nih first on top. Jadi layer paling pertama itu di atas apa yang last on top, layer terakhir yang paling atas
itu bisa kalian atur gitu. Nah ini cocok untuk kalau mau bikin avatar yang stack. Jadi kayak misalkan ada like by berapa orang, 3 avatar, 3 like teratas dia taruh avatarnya gitu, profile picture nya kecil gitu ya. Nah itu bisa di stack tuh pakai ini. Terus dia bisa juga text baseline alignment. Jadi kalau misalnya kita nge-auto layout, di dalamnya ada sebuah property layer berupa text layer, nanti dia akan bisa kita atur nih baseline teksnya itu bisa disejajarkan semua gitu. Oke, itu tadi tentang advanced property yang ada di auto layout. Sekarang di dalam, oke ini gue hapus dulu. Sekarang di dalam si auto layout ini dia punya item kan, dia punya konten. Nah, konten ini kan ada rectangle yang warna hijau, merah, biru gitu ya. Ini kan bisa kita atur nih, kita tinggal row aja, gitu kan. Nah mereka pun punya pengaturan tersendiri untuk resizing. Jadi kalian bisa klik salah satu ya nih. Nah ntar di sini ada horizontal resizing dan vertical resizing. Artinya apa? Di sini kan bentuknya fix ya. Artinya dia walaupun nanti auto layout diperbesar atau diperkecil, dia tetap W-nya itu secara horizontal dia akan 87 pixel. Nah let's say kita atur menjadi fill container. Kalau kita perbesar, tuh, birunya akan mengikuti kontainernya, gitu ya. Kalau misalkan vertikal ya, fill container, waktu kita perbesar, nah dia akan mengikuti kontainernya. Nah ini nanti ngebantu kita untuk ngebikin komponen juga nih, komponen let's say button ya gitu. Kalau misalnya button mau diperbesar kecilin itu bisa. Oke, kita langsung ke case-nya. Case-nya misalkan kita mau bikin sebuah button. Nah, button. Kayaknya contoh gue button terus deh. Cuman ya karena mudah ya, kita bikin dia medium deh. Terus kita kasih auto layout. Tadi aksesnya lewat shift A. Nah, kita kasih padding nih. Kita jaraknya 4 dulu. Let's say kita mau kasih icon. Terus nanti ini horizontal paddingnya let's say di 8, ini 12 gitu ya. Oh jangan ini 8 juga. Coba kita kasih fill. Kebetulan gue punya primary color di sini. Nah ini kita kasih base color aja. Terus ini bisa kalian kasih rounded. Kita kasih border radius ya, gue taruh 6 deh. Kita ambil icon row. Oke, ini gue coba scale dulu. Sorry. Row. Nah, row left. Ini karena ini headnya 15, ini gue ganti jadi 15. Taruh di sini. Terus ini bisa gue ganti baseline jadi putih. Nah ini gue duplicate. Kalau di duplicate di dalam auto layout dia langsung ngegeser sebelahnya. Nah terus gue akan ganti jadi row right. Nah oke, kita kasih nama button. Sip. Nah ini jadi lebih rapi nih. Nah coba kita atur ya tadi ya. Tadi kan padding udah kalian lihat nih, kita centerin. Nah kalau kita perbesar nih, nah dia kayak gini nih. Tapi kalau misalnya kita mau si iconnya di pojok sini, nah gimana caranya? Caranya adalah kalian bisa direct click aja, direct selection ke text layer button. Terus kalian pilih nih dari hak konten, resizing ya, karena nggak jadi fill container. Nah terus pastiin si button itu alignmentnya di center. Jadi kayak gitu, cukup gampang. Ini bisa kita kasih stroke nih, jadi kayak gini 4 gitu, atau 2 deh outside. Nah bisa nih kan. Dan nanti ini membantu kalian kalau misalnya kalian mau bikin komponen-komponen ya, untuk bisa kalian reusable komponen. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi semoga tercerahkan, terbantukan tentang tutorial di auto layout yang terbaru ini. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, jadi gue coba share.
Dan semoga ini cukup membantu kalian dalam project-project yang lagi kalian handle atau lagi ya belajar tentang Figma gitu ya. Dan ini semoga mempercepat cara kalian mendesain. Dan buat kalian yang mau resource yang gue pakai di sini di Figma gue, kebetulan gue udah membuatkan sebuah desain sistem yang lumayan banyak. Itu versi trial. Dan ini free untuk kalian dapetin. Kalian bisa dapetin di link di deskripsi. Silahkan di download aja. Kalau mau donate silahkan ya, itu bonus biar semangat gitu, biar gue bisa kasih free yang lain. Dan jangan lupa gue juga bakal ngadain workshop tentang Figma bareng sama Amazing Academy di tanggal 20 November dan 3 Desember. Jadi ini 2 days intensive workshop dan temanya tentang ya fundamental UI UX menggunakan Figma. Dan juga kalian bisa dapetin banyak hal di sana, materi gua tentu, freebie yang akan gua kasih ke kalian, dan tentang tips and trick yang lainnya gitu. Dan ini 2 hari kalian bisa coba registrasi aja, dan ini limited, jadi kuotanya sangat terbatas. Silahkan kalau mau kalian tertarik, silahkan cek link di deskripsi aja dan langsung registrasi di sana. Begitu. So begitu aja, kita sampai jumpa di next video. Semoga kalau misalnya ada input-input tentang konten-konten yang ingin kalian pelajari terkait dengan UX, design, Figma, let me know in the comment below. So see you in the next video, hipster. Bye.